Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, di majelis ya yang juga insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan panjang insya Allah kajiannya Pak Ibu, paling 3 jam. Oh ya. Saya bilang berapa 3 jam ya. Baik Bapak Ibu, pembahasan kita pagi hari ini pertama ada kajian duha selama 3 jam tadi ya. Dan juga insya Allah akan dilanjutkan tentang beberapa info penting berkaitan dengan kepulangan kita besok pagi insya Allah atau esok hari. Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita ingin sedikit membahas ya dan mengulas tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang setiap hari Jumat juga kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Tapi kita tidak ambil semuanya, kalau semuanya bisa 3 jam Pak Ibu. Kita ambil salah satunya, yaitu tentang kejadian Nabi Musa yang pada saat itu, ini kan kisahnya kenapa? Karena ketika Nabi Musa alaihissalam ditanyakan oleh umatnya tentang siapa manusia yang paling berilmu di permukaan bumi, maka Nabi Musa menjawab tentang apa yang dia ketahui, yaitu yang paling berilmu pada saat itu siapa? Nabi Musa. Maka Nabi Musa katakan, saya yang paling berilmu di bumi ini. Maka Allah menegur Nabi Musa bahwasanya ada sosok seseorang di suatu tempat yang memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Ya, maka Nabi Musa mencarinya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di antara yang dilakukan oleh Nabi Khidir apa? Pada bagian terakhirnya, yaitu Nabi Khidir ketika masuk pada sebuah kampung lalu meminta kepada penduduk kampung tersebut untuk menjamu mereka karena mereka kelelahan, akan tapi penduduk kampung tadi tidak ingin menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dan ketika itu Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat sebuah rumah yang temboknya akan runtuh, akan roboh. Maka diperbaiki oleh Nabi Khidir. Oleh Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya, kepada Nabi Khidir alaihi salam, wahai Khidir, kalau engkau mau lattakhazta alaihi ajra. Kalau engkau mau, engkau bisa minta upah. Kita kan sedang kelaparan nih. Ya, maka apa Nabi Khidir katakan kepada Nabi Musa? Ya, Nabi Khidir dan katakan kepada Nabi Musa untuk memutuskan perjanjian mereka. Karena dari awal mereka sudah bikin perjanjian apa? Jangan banyak tanya. Lihat aja apa yang aku lakukan, kata Nabi Khidir. Jangan banyak bertanya. Ya, sebelumnya Nabi Musa sudah bertanya 2 kali. Ya, ini pertanyaan Nabi Musa yang ketiga kali. Ya, Nabi Musa bertanya berarti kan Nabi Musa tidak faham, ya kan? Berarti Nabi Musa tidak faham tentang hal tersebut. Ini yang Allah tegur tadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Khidir menyebutkan alasannya. Ya, alasan-alasan kenapa beliau melakukan hal-hal tersebut. Maka pada perkara ini Nabi Khidir alaihissalam menyebutkan alasannya. Kata beliau, wa ammal jidaru, ya dalam Al-Kahfi 82, beliau menyebutkan alasannya. Apa kata beliau? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Apa kata Nabi Khidir? Adapun dinding yang tadi kita perbaiki wahai Musa, itu adalah dinding yang dimiliki, ya dinding rumah yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim.
2 orang anak yatim. Yang di bawahnya kalau roboh dinding tadi, maka akan terlihat apa? Kanzun lahuma. Ada harta yang tertimbun di bawahnya, yang ditimbun oleh orang tua mereka. Ya, wa kana abuhuma shaliha. Yang ingin jadi titik berat kita pada kalimat ini Bapak Ibu, yaitu kana abuhuma shaliha. Kedua ayah mereka, ya ayah mereka berdua maksudnya, ya ayah mereka berdua adalah orang soleh. Ya, adalah orang soleh. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini? Kata beliau, fihi dalilun, pada ayat ini terdapat petunjuk bahwasanya kesolehan orang tua akan menjaga keturunannya. Ya, kesolehan orang tua itu akan menjaga keturunannya. Bapak Ibu tahu, di bawahnya itu ada para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan apa sih seberharga apa sih harta yang ada di bawah itu, ya sampai dijaga oleh Allah. Di bawah itu Bapak Ibu, para mufassirin menyebutkan di antaranya ada lauhah, ada papan emas. Ada kita yang punya papan emas. Papan emas yang berisi nasihat-nasihat pesan dari sang ayah. Ya, pesan dari sang ayah. Terbuat dari emas. Lauhahnya itu terbuat dari, berharga nggak tuh? Berharga, dan juga ada pesannya di situ. Dan juga yang menarik berikutnya Bapak Ibu, ini bukan ayah anak yatim itu secara langsung, melainkan sudah 7 ke atasnya. Sudah 7 ke atasnya. Allah jaga sampai 7 turunan harta itu. Sebagian riwayat kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan bukan 7, bahkan 10 di atasnya. Lihat bagaimana Allah menjaga harta ini untuk anak yatim ini. Maka apa kata sahabat Ibnu Abbas? Allah menjaganya karena kesolehan ayahnya, dan tidak disebutkan anak yatim ini orang soleh. Ada nggak Allah menyebutkan anak yatim orang soleh? Enggak kan, Allah tidak sebutkan anak yatim ini orang soleh. Tapi penjagaannya kenapa? Bukan karena mereka yatim. Tapi kenapa? Karena ayah mereka soleh. Ya, karena ayah mereka soleh. Apa tema besar yang ingin kita ambil pada ayat ini? Yaitu menjadi orang tua yang soleh. Biasanya kan tema-tema menjadi anak-anak yang soleh. Kita sering nuntut anak kita soleh. Ya, namun terkadang sebagian orang tua mereka lupa bahwasanya juga harus menjadi orang. Mereka jadi orang soleh. Sebagian orang tua nuntut anaknya, nak kamu harus sholat 5 waktu, nak kamu harus begini begitu, kamu harus hafal Quran, ya kamu harus rajin belajar dan seterusnya. Babenya, ibunya nggak sholat, ya nggak baca Quran tapi baca koran, ya dan seterusnya. Ini secara tidak langsung orang tua seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Ya, orang tua yang lupa bahwasanya anak-anak mereka juga punya hak atas kesolehan orang tuanya. Ya, atas kesolehan orang tuanya. Ya, sebagaimana anak-anak yang soleh akan memberikan manfaat kepada orang tua mereka, begitu juga kita harus memikirkan bagaimana kita juga bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita. Maka jadilah orang tua yang soleh. Ya, jadilah orang tua yang taat, jadilah orang tua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari ayat yang mulia ini Bapak Ibu, para ulama kita, mereka betul-betul berusaha mensolehkan diri mereka agar apa? Agar Allah menjaga anak keturunan mereka. Di antara dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, di antaranya siapa? Sa'id Ibnul Musayyib. Ya, Sa'id Ibnul Musayyib, salah seorang ulama besar di masanya. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam Bapak Ibu. Dan sholat malamnya kualitasnya luar biasa. Setiap kali beliau sholat malam, ya, beliau melihat ke anaknya. Dia lihat anaknya. Lalu dia sholat lagi. Dia lihat anaknya yang sedang tertidur. Dia sholat lagi.
Dia lihat anaknya tadi sedang tertidur, dia salat lagi. Lalu apa katanya? Wallahi ya bunayya. Dia katakan, demi Allah wahai anakku, la azidanna fi salati. Aku betul-betul akan terus menambah salatku agar Allah menjagamu. Ya, agar Allah menjagamu. Ya terkadang kan kita nggak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam Bapak Ibu. Penjagaan kita terbatas, apalagi kalau mereka sudah mulai tumbuh remaja, mereka sudah mulai bergaul, mereka sudah punya teman, mereka sudah punya komunitas. Ya, kita tidak bisa ya menjaga mereka 24 jam. Maka bagaimana cara kita menjaga keturunan kita? Bagaimana kita bisa berharap agar anak dan cucu-cucu kita kelak dijaga oleh Allah? Di antara solusinya apa? Solehkan diri kita. Taatkan diri kita. Jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umrah kita ini menjadi titik balik kita untuk kembali dekat kepada Allah. Mungkin dulu kita yang mulai kendor ibadahnya, mulai jauh dari Allah, mulai lupa bahwasanya kita di dunia ini hanya sementara. Ya, maka jadikan umrah kita ini titik balik. Ya Allah, hamba ternyata selama ini jauh. Ya Allah, hamba ternyata selama ini minta anak hamba seperti ini, seperti itu, sedangkan hamba seperti ini, seperti itu. Ya Allah, jadikan ini semua introspeksi bagi kita Bapak Ibu. Ya, agar apa? Berharap Allah menjaga anak keturunan kita. Banyak kita orang tua yang khawatir hari ini dengan pergaulan yang ada di masyarakat hari ini. Sehingga sudah masukkan pesantren, tetap saja anaknya ya pergaulan bebas, ya segala macam. Ya, maka di antara hal yang akan membantu penjagaan anak kita adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang saleh. Orang tua yang saleh, mereka tidak akan ya begitu khawatir dengan kehidupan anak-anak mereka setelah mereka wafat. Karena Allah menjanjikan penjagaan terhadap mereka tadi. Ya, dan juga selaku orang tua, ya kita ketika kita berusaha untuk mensolehkan diri kita, mentaatkan diri kita, maka ketika kita taat Bapak Ibu, kita juga dulu kan, kita kan juga seorang anak ya. Kita selain orang tua kan, kita juga seorang anak. Ketika kita melihat orang tua kita, ayah kita, ibu kita, mereka sholat, bagaimana kondisi kita ketika melihat mereka sholat Bapak Ibu? Kita juga ingin ikut sholat. Ketika mereka berpuasa, orang tua berpuasa, maka anak-anak juga akan berpuasa. Ketika orang tua sehari-harinya tutur katanya baik, tutur katanya lembut, tidak kasar, maka anak-anaknya juga akan tumbuh menjadi orang-orang yang mengikuti orang tuanya, karena orang tua di rumah adalah teladannya. Sebaliknya, ketika orang tua tidak paham akan hal ini, ada kewajiban yang harus mereka perhatikan kepada anak mereka. Kesolehan mereka itu adalah kewajiban mereka, karena mereka akan diikuti oleh anak-anak mereka. Sekarang kita lihat kan orang-orang beralasan kenapa dia kasar kepada anak-anaknya, karena dahulu dia dikasari. Ya, inner child. Ya, mereka merasa saya dulu seperti ini, maka saya juga seperti ini kepada anak-anak saya. Ya, maka putuskan rantai itu Bapak Ibu. Kalau seandainya orang tua kita dahulu, mereka katakanlah dalam tanda kutip kasar kepada kita, itu mungkin karena beban hidup mereka yang berat pada saat itu. Mungkin cari uzur untuk orang tua kita, itu orang tua kita loh. Maafkan orang tua kita. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka tidak paham, mungkin mereka ekonominya sulit pada saat itu, lalu melihat kita yang nakal. Jangan yang itu kita turunkan lagi kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak kita menurunkan lagi kepada anak-anaknya dan seterusnya. Tidak akan putus. Putuskan rantai itu. Putuskan rantai itu. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil urfi. Ya kata Allah Subhanahu wa taala di antara sifat orang-orang yang bertakwa itu apa? Khudzil afwa. Berikan maaf. Orang yang pertama kali paling berhak mendapatkan maaf kita adalah orang tua kita. Berikan maaf kalau seandainya mereka dulu pernah kasar sama kita. Jangan ya kita ulangi kepada anak-anak kita. Ya, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid ya 'anil jahilin.
Ya berikan maaf, kata Allah Subhanahu. Kalau ada orang yang beralasan seperti itu, kenapa dia didik anaknya seperti itu, dulu orang tua saya juga seperti itu, berarti dia tidak memiliki jiwa pemaaf dalam dirinya, masih ada dongkol kepada orang tuanya. Maka ini hal yang harus kita hilangkan. Ya, Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sudah soleh, anak-anak kita pasti ya sedikit banyaknya akan mengikuti kita. Ya mungkin ada orang tua yang tidak bisa bertutur kata, menasihati, merangkai kata, tapi dia bisa memberikan teladan dengan perbuatan. Ya dia bisa memberikan teladannya dengan perbuatannya. Ya, maka itu akan berbekas pada anak tadi, oh ayah saya seperti ini, oh ibu saya seperti ini. Makanya seorang Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu, khalifah besar ya, khalifah yang menguasai pada saat itu sepertiga dunia. Beliau ketika wafat, Bapak Ibu tahu ketika wafat Umar bin Abdul Aziz itu warisannya berapa? Warisannya itu hanya anaknya itu kalau tidak salah jumlah anaknya itu ada 13 orang. Ya, kurang atau lebih dari itu. Anak laki-laki hanya dapat warisan 1 dinar. 1 dinar itu kalau dikonversikan sekarang hanya 4 juta, Bapak Ibu. 4 juta. Ya, 1 dinar itu 4 seperempat gram emas. Berapa 1 gram emas sekarang, Bapak Ibu? 800 kali 4. Ya 4 juta lah ya. Taruhlah pakai kita bulatkan 4 juta aja lah gitu, 4 juta. Anak perempuannya hanya dapat warisan setengahnya itu 2 juta. Orang-orang heran, wahai Umar, engkau adalah pemimpin besar, engkau kuasai sepertiga dunia. Tidakkah engkau khawatir meninggalkan warisan yang jumlahnya hanya segini kepada anak-anakmu? Lihat apa kata orang tua soleh ini. Apa katanya? Inkanu salihin. Seandainya anak-anakku sepeninggalku mereka adalah orang-orang soleh, ya Allahu yatawallas salihin. Allah yang akan menanggung menjamin orang-orang soleh. Itu firman Allah. Wallahu yatawallas salihin. Allah yang menjamin, Allah yang melindungi ya orang-orang yang soleh. Wa in kanu ghairu dzalik, seandainya mereka bukan orang-orang soleh, kata Umar bin Abdul Aziz, maka aku tidak tinggalkan harta untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Ya, aku tidak tinggalkan harta untuk mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Ini diceritakan oleh Muqatil bin Sulaiman ketika Khalifah Al-Mu'tasim diangkat menjadi khalifah, dia minta nasihat. Maka Muqatil bin Sulaiman ceritakan kepada khalifah tadi, aku pernah hidup di masa 2 pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz dan juga Abdul Malik bin Marwan kalau tidak salah. Ya, maka kata keadaan Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Adapun Abdul Malik bin Marwan, keadaannya berbanding terbalik dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia meninggalkan warisan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa warisan yang dia tinggalkan, harta yang ditinggalkan begitu banyak, berlimpah untuk anak-anaknya. Tapi apa kata Muqatil bin Sulaiman? Akan tetapi aku dapat anak-anaknya menjadi pengemis di pasar-pasar. Adapun anak-anak Umar bin Abdul Aziz yang tadi warisannya hanya berapa? 4 juta. Ya, ada yang 2 juta. Aku dapati salah seorang di antara mereka pernah menginfakkan 100 ekor kuda di jalan Allah. Warisannya cuma berapa tadi? 4 juta, tapi Allah berkahi. Allah berkahi sehingga anaknya, kata Muqatil bin Sulaiman, aku pernah jumpai salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz pernah berinfak 100 ekor kuda. Kuda di zaman itu, Pak Ibu, kendaraan sekali lagi. Ya, kendaraan. Ya kuda, ya kalau kuda mobil apa tuh Pak? Ferrari ya, kuda. Ferrari 100 gitu ya. Artinya kuda itu kendaraan mewah di zaman itu. Memang iya, kuda itu kendaraan mewah di zaman itu. Dia memberikan 100 ekor kuda. Ya, kita janjinya tadi 3 jam ya, masih setengah jam. Gak Pak Ibu, ya cukup sampai sini insyaallah ya. Jadi intinya Pak Ibu, wa kana abuhuma salih. Ini yang menjadi catatan penting yang harus kita tanamkan di hati kita. Allah menjanjikan penjagaan pada keturunan kita saat apa? Saat orang tua tadi adalah orang tua yang soleh.
Kesolehan kita akan menjaga anak-anak di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana kita berharap anak-anak kita dapat memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, begitupun orang tua yang soleh, mereka bisa juga memberikan manfaat dan syafaat kepada anak-anak mereka pada hari kiamat. Kelak di surga, Pak Ibu, mungkin amalan kita orang tua dengan anak-anak itu berbeda, ya kan? Dan mungkin semuanya masuk surga. Tapi ketika semuanya masuk surga, namun amalannya berbeda, bisa jadi orang tua tadi tingkatnya lebih tinggi daripada anak tadi, sehingga mereka tidak berkumpul di surga. Lalu apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan keturunannya tadi menuju ke tingkatan orang tuanya, sehingga mereka kembali berkumpul di surga. Maka visi ya terbesar daripada keluarga kita, keluarga muslim, adalah bagaimana kelak kita bisa kembali berkumpul di surga. Maka pantaskan diri kita untuk bisa masuk ke surga. Allah, jadilah orang tua yang soleh, jadilah anak-anak yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita buka diskusi, kalau ada yang ingin diskusikan, kita ingin lanjut ke agenda berikutnya, yaitu beberapa hal penting yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan kepulangan kita esok hari. Ya, dapat nggak terasa Bu ya? Terserah yang punya. Oke. Kajian dulu atau ada yang ingin diskusikan dulu lah, biar masih hangat. Ada yang ingin diskusikan Pak Ibu sebelum kita lanjutkan ke hal berkaitan dengan teknisi kepulangan besok? Kemarin kan pernah ada pengalaman sore berangkat ke Jeddah, terus main, makan, kemudian sampai tengah malam kita ada di airport ya, ada di bandara, terus nunggu itu dari jam 1 sampai jam 4 kalau nggak salah. Baru masuk, duduk di kajian, hanya kajian dulu. Oh, ini kajian. Tadi katanya itu. Enggak fokus Pak Ardi, ini udah mau pulang nih, enggak fokus ya. Yang berkaitan dengan kajian dulu bentar. Dari kajian dulu bentar. Udah mau pulang aja baru enggak fokus. Ada Ibu? Enggak ada ya. Kalau enggak ada kita langsung ke teknis saja. Ada Ustaz? Ada. Gimana caranya marah sama anak yang anaknya itu nggak nurut gitu Ustaz? Ya, soalnya kita kepentok agama gitu. Terus, kan kita guru gitu kan, kita guru, apalagi guru agama, itu paling berat Ustaz bebannya. Ih, guru agama sih mukul, guru agama kita paling berat Ustaz. Ih, guru agama sih bego-begoin anak gitu. Bego-begoin anak. Itu cara marahnya gimana Ustaz? Seperti anak nggak mau sholat gitu. Sedangkan sholat itu kan wajib, menjadi tanggung jawab amar ma'rufnya orang tua gitu. Kalau nggak berkuasa atas anak kan kita juga nggak. Iya, betul. Itu cara marahnya gimana Ustaz kalau main hajar-hajar? Baik, menarik ya. Dalam syariat kita pertama tidak pernah melarang marah. Ya, marah itu sesuatu hal yang memang sifat fitrah kita, ya, yang Allah ciptakan pada setiap manusia. Namun syariat memberikan kontrol terhadap marah tersebut. Ya, syariat memberikan kontrol ya terhadap marah tersebut. Nabi juga marah. Nabi marah kapan? Ketika ya syariat dilanggar. Ya, ketika agama diolok-olok. Ya, ketika agama dihina. Ya, maka Nabi SAW marah. Akan tapi apa? Marahnya Nabi adalah marah yang terkontrol. Maksudnya terkontrol di sini apa? Adalah marah yang tidak melampaui batas, baik perbuatan maupun perkataan. Nggak boleh. Semarah apapun kita, ya kita nggak boleh melampaui batas, baik itu ucapan kita maupun perbuatan kita. Ketika Nabi SAW lewat bersama Ibunda Aisyah, Nabi lewat di sekelompok ya orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi tadi mengatakan kepada Nabi apa? Assalamu alaik. Ya, kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Ibunda Aisyah marah. Ya, Ibunda Aisyah jawab dengan lebih keras lagi. Ya, assalamu wal la'natu alaikum.
kecelakaan dan laknat bagi kalian wahai orang-orang Yahudi. Ya, maka Nabi menegur Ibunda Aisyah, jangan melampaui batas. Lalu apa kata Ibunda Aisyah? Allah tasma' qaulahum, wahai Rasulullah, tidak akan kau mendengarkan apa yang mereka ucapkan? Itu kasar wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Bukankah aku sudah membalas, aku sudah katakan wa alaikum. Dan juga bagi kalian wahai Yahudi. Ya, dan juga bagi kalian wahai Yahudi. Lihat, Nabi tidak melarang Ibunda Aisyah marah. Tapi yang dilarang oleh Nabi apa? Jangan melampaui batas. Ya, jangan melampaui batas. Dan lihat bagaimana sikap Nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil qat. Nabi itu, kata Ibunda Aisyah, enggak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun. Lam ra'atan wala khadiman. Tidak istrinya, tidak juga pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika sedang berjihad di jalan Allah baru beliau pukul orang-orang dengan tangannya dengan pedang. Tapi ketika marah dengan istri-istrinya, marah dengan anak-anaknya, marah dengan cucu-cucunya, marah dengan para sahabatnya, dengan pembantu-pembantunya, Rasulullah nggak pernah main tangan. Ya, Rasulullah nggak pernah main tangan. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memang tidak dibolehkan memukul sedikit pun? Maka syariat sebenarnya memberikan izin untuk memukul, tapi dengan aturan.